Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia mengenal Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Namun di balik perannya yang monumental, ada banyak kisah perjuangan yang jarang diungkap dalam narasi sejarah arus utama. Soekarno bukan hanya seorang orator ulung dan pemimpin revolusi, tetapi juga seorang pemikir strategis yang tak dikenal lelah dalam menggalang kekuatan untuk mencapai Indonesia merdeka. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, dan sejak muda sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia politik. Saat kuliah di Teknik Hogeschool de Bandung yang sekarang disebut dengan nama ITB, ia aktif dalam pergerakan nasional dan pada tahun 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia. Partai ini memperjuangkan kemerdekaan dengan menolak segala bentuk kompromi dengan pemerintah kolonial Belanda. Karena aktivitas politiknya yang semakin berani, Soekarno ditangkap Belanda pada 29 Desember 1929 dan diadili di Bandung. Dalam pledoinya yang terkenal, Indonesia Menggugat, ia dengan tajam mengkritik kolonialisme dan imperialisme. Meskipun di penjara, gagasan Soekarno terus menyebar dan menginspirasi perjuangan bangsa. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Soekarno melihat peluang strategis untuk mempercepat kemerdekaan. Berbeda dengan tokoh seperti Sultan Syahrir yang memilih bergerak di bawah tanah, Soekarno memilih bekerjasama dengan Jepang, sambil tetap menyusun strategi kemerdekaan. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Konsep ini bukan hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi alat pemersatu bangsa yang beragam. Sehari sebelum proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Para pemuda termasuk Hairul Saleh dan Soekarni mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Setelah negosiasi dengan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno kembali ke Jakarta dan menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda pada malam 16 Agustus. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, teks proklamasi dibacakan. Dengan suara lantang, Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia, sebuah momen yang menjadi titik balik sejarah bangsa. Namun perjuangan tidak berhenti di sana. Setelah proklamasi, Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Soekarno harus menghadapi tekanan politik dan diplomasi, termasuk dalam konferensi meja bundar 1949, yang akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Perjuangan Soekarno dalam mencapai kemerdekaan bukan hanya soal pidato dan proklamasi. Ia adalah pemimpin yang menggunakan kecerdasan, strategi, dan diplomasi untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kisah-kisah yang jarang diungkap, seperti perannya dalam kerjasama strategis dengan Jepang dan negosiasi di balik layar dengan berbagai pihak, menunjukkan kompleksitas perjuangannya. Sosoknya tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia hingga hari ini. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.